Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang ini relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak sadar, kita mungkin sering menceritakan aib kita, aib keluarga kita, yang sesungguhnya itu kita secara tidak sadar membongkar aib kita sendiri, begitu ya Guru ya. Nah, kita akan bahas di sesi tanya jawab ini, yang insya Allah yang pertama akan dijawab Ustadz Tile terlebih dahulu. Kami persilakan Pak Ihsan yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Ihsan. Boleh berdiri Pak Ihsan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ihsan dari Pulau Gebang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sesuai dengan tema yang telah hari ini kita berdengarkan bersama, berkaitan dengan aib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya tatkala seseorang menyebar aib pasangannya, maka ancamannya adalah di hari kiamat nanti akan dililitkan ular besar pada orang tersebut. Nah, selain ancaman itu, kira-kira ganjaran apa saja sih Ustadz yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang gemar mengumbar aib pasangan dalam hal ini? Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik pertanyaan dari Pak Ihsan. Silakan Ustadz Tile, sambil turun Ustadz Tile. Iya, terima kasih. Misi ya, Guru. Sama yang tuaan kudu hormat. Iya, alhamdulillah Bapak Ihsan ya, Masya Allah pertanyaannya. Ini hitung-hitungan sebenarnya pertanyaannya. Ada ganjaran, ada balasan, ya kan? Mudah-mudahan kita semua bisa menutupi aib. Dan orang yang menutupi aibnya, ganjarannya itu luar biasa. Apa ganjarannya? Selain nanti kita mendapatkan pahala, Allah akan tutup semuanya aib-aib kita di dunia maupun di akhirat. Artinya apa Pak, Bu? Semua kita ini pasti punya kekurangan. Siapapun kita ini yang ada di sini semua pendosa. Nih yang ngomong. Sama. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Ya kan ibu, ya kan bu, ya kan bu, ya kan bu, ya bun. Iyalah, artinya apa? Semua kita pasti punya kekurangan, punya aib. Nah bagaimana caranya kita untuk terus bisa menutupi aib orang lain atau aib suami atau aib istri kita. Kenapa? Semakin kita buka berarti semakin kita buka sendiri aib kita. Ya Bu, ya Bu, ngomong yang baik-baik, yang enak-enak. Bahkan kalau ada yang kurang enak di hati ya kan, ada yang jelek, kita tutupin, kasih tahu orang yang baik-baik aja, yang enak-enak. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ketika kita dapat nikmat, kasih tahu orang, tetangga bilangin. Makanya disebut ada syukuran. Kan kita kalau hajatan tuh kan ngasih tahu Bu ya, bahwa kita dapat nikmat, orang lain merasakan nikmat yang kita rasakan. Kan sekarang lain. Banyak orang yang berpikir ketika orang senang itu jangan dia dong, seharusnya senang buat gua gitu Bu. Seneng lihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Tetangga beli mobil ya kelenger. Ya kan Bu, ya kan Bu, ya kan Bu ya. Tetangga beli mobil lagi langsung dia ke rumah sakit. Di opnam. Nah artinya ketika Rasulullah SAW menyatakan ada ganjaran orang yang membuka aib akan dililitkan oleh Allah nanti di akhirat itu siksaan berupa ular yang besar. Dan bagaimana ganjaran buat orang yang menutup aib orang lain? Selalu kita tutupin. Selalu kita tutupin. Ganjarannya apa? Ditutup pula aib-aib kita yang ada di dunia dan di akhirat. Allah tutup semuanya. Nih kalau Allah buka aib kita semua Bu, ya Allah nggak bakalan kita di sini ada, nggak ada, malu kita. Kenapa kita masih terus senang, terus kita berjalan dengan enak, hidup menjalani kenikmatan? Karena Allah masih tutup aib-aib kita. Jadi ini kita semuanya kepengen ada terus perubahan. Setiap kita ada jalan untuk menuju perubahan. Bahasanya kan kalau dahulu kasar bener kalau bahasa tobat. Gue udah tobat nih. Sekarang enggak, diperhalus. Gue hijrah. Bener Bu, gue pengen
hijrah. Artinya dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah itu ganjaran-ganjaran yang lainnya akan diberikan oleh Allah. Kalau kita bikin hitung-hitung pahala Bang, Masya Allah nggak ada. Kita tujuannya apa? Tujuannya mendapat ridho Allah. Ibadah yang semua kita kerjakan dapatnya ridho Allah. Kalau sekedar pahala mah masih hitung-hitungan anak SD, anak SMP. Ibu. Tapi kita pengen ada tingkatan naik itu mendapat ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, insya Allah semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran. Pasti banyak Pak Ihsan ganjarannya. Insya Allah ntar saya kasih ganjaran juga. Ya mudah-mudahan kita semua dapat ganjaran dan dapat pahala. Makasih itu barangkali Pak Ihsan ya, maafin ya. Ntar kalau kurang puas nyari kepuasan di luar nggak apa-apa ya. Makasih. Ya gitu kira-kira. Iya boleh duduk kembali Ustaz Tile. Ya maafin ya. Udah dimaafin. Iya boleh maafin Pak Ihsan. Baik paling tidak kita jangan sibuk untuk bagaimana ganjaran ketika kita membongkar aib, maka ketakutan-ketakutan itu jangan sibuk seperti itu. Mungkin lebih pada ketika kita motivasinya menutup aib kita, insya Allah kita akan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasinya itu ya Ustaz. Dasar kehidupan kita itu Bang, dasar kehidupannya apa? Husnuzon. Husnuzon aja. Bukan Ustaz. hanya dengan manusia, dengan makhluk yang lain kita berhusnuzon. Kalau dasarnya husnuzon, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ustaz Tile begini-gini juga atlet ini. Oh atlet saya. Iya apaan itu? Antara tulang dan kulit. Ya Allah parah banget.